Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah salah satu aliran dalam filsafat yang dipergunakan dalam penanganan problematika pada pendidikan, yang mana filsafat ini dapat membantu dalam penentuan pengembangan peserta didik. Tujuan dari pendidikan ini sendiri dapat dicapai melalui filsafat pendidikan, yang mana filsafat pendidikan ini sendiri ialah perangkat nilai-nilai yang melandasi dalam pendidikan itu sendiri. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat adalah teori umum dari pendidikan yang merupakan landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Pada dasarnya, filsafat pendidikan menggunakan cara kerja filsafat, yaitu berpikir tanpa ada batasan dan akan menggunakan hasil-hasil dari berfilsafat yang berupa hasil pemikiran tentang realitas pengetahuan dan nilai. B. Bagaimana filsafat pendidikan di masa depan? Tentu saja perubahan zaman membuat perubahan dalam cara berpikir atau cara berfilsafat. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan pula dalam filsafat pendidikan itu sendiri. Dalam proses perkembangan filsafat pendidikan ke depan, pendidik harus melihat bagaimana perkembangan filsafat akhir-akhir ini untuk melihat gambaran filsafat di masa depannya. Adapun untuk melihat fakta-fakta dan kemungkinan-kemungkinan yang ada dapat kita gunakan konsep-konsep seperti postmodernisasi, virtualisasi, dekonstruksi pendidikan, dan evolusi filsafat pendidikan masa depan. Yang pertama, postmodernisasi. Apa itu postmodernisasi? Postmodernisasi berasal dari kata post, berarti setelah. Sedangkan modern artinya setelah. Menurut Jürgen Habermas mengatakan bahwa konsep postmodern merupakan proyek yang belum selesai. Artinya, konsep-konsep yang menjadi ciri khas modern masih tetap dipergunakan, yakni akal sehat, industrialisasi, positisme, dan ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas, yaitu dari pendidikan yang bersifat rilatau empiris menuju ke pendidikan yang bersifat virtual. Misalnya dalam konsep kosmologi di mana objek berpikirnya menggunakan benda mati. Maka dari sana akan didapati konsep-konsep tentang alam semesta yang berubah. Lalu dalam konsep ontologi, yakni tentang pencarian kenyataan yang hakiki, manusia akan dihadapkan pada kenyataan semu, virtual reality. Yang ketiga, dekonstruksi pendidikan. Dekonstruksi pendidikan merupakan bentukan dari kata konstruksi yang berarti bangunan dan diberi imbuhan de yang berarti merusak. Secara ilmiah, dekonstruksi memiliki arti yaitu berpandangan bahwa konsep-konsep postmodern memiliki banyak kelemahan sehingga perlu dibongkar dan ditata ulang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merubah konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri, kemudian membangun lagi konsep-konsep filsafat pendidikan adalah arti dekonstruksi pendidikan. 4. Evolusi filsafat pendidikan masa depan. Di masa depan, filsafat pendidikan akan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi-konsepsi filsafat pendidikan itu sendiri. Contoh, ketika filsafat dikatakan telah mati, maka secara otomatis akan melahirkan filsafat yang baru. Klaim matinya filsafat itulah yang disebut sebagai konsepsi filsafat yang
bereaksi terhadap konsepsi-konsepsi pada filsafat sebelumnya. C. Mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Filsafat itu sangat fleksibel terhadap perubahan dan bersifat terbuka. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu menginginkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Manusia tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan saja, tetapi juga berkeinginan memiliki keadaan yang lain yang tidak sama dengan sebelumnya.